Oke, sekarang kita membahas mengenai bab 3. Kita akan membahas mengenai studi kasus di era modern, di mana ada 3, yaitu tasawuf dan psikologi di era modern, terus studi kasus dalam perbedaan perspektif. Nah, bagaimana sih peran tasawuf, tantangan dan peluang di era modern ini? Nah, kita membahas mengenai definisi dasar daripada masyarakat modern. Ciri-ciri masyarakat modern menurut Amin Syukur adalah berkembangnya masa kultur akibat pengaruh media massa yang menggurus budaya lokal. Yang kedua adalah dorongan kuat untuk kebebasan bertindak dan keyakinan manusia dalam menaklukkan alam. Yang ketiga adalah dominasi pola pikir rasional yang mengutamakan akal pikiran. Dan keempat adalah kecenderungan materialistik dan yang untuk mengukur segalanya. Dan yang kelima adalah peningkatan urbanisasi yang besar. Nah, ini problematika masyarakat modern, di mana disintegrasi ilmu pengetahuan, fragmentasi pengetahuan dan kesenjangan spiritual, penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perpecahan kepribadian manusia modern seperti meningkatnya sikap individualisme dan materialisme untuk mengukur segala sesuatu yang ada gitu. Nah, sifat-sifat itu tuh membentuk sebuah kesehatan mental yang negatif. Nah, makanya datanglah tasawuf dan psikologi untuk mencari jalan tengah atau jalan spiritual untuk memecahkan masalah kesehatan mental. Seperti bagaimana sih esensi ajaran tasawuf, yaitu menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan dan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Tasawuf mengajarkan metode pemurnian jiwa dan peningkatan nilai-nilai kerohanian melalui riyad atau latihan spiritual. Nah, tasawuf di era modern itu tuh bukan meninggalkan masa-masa modern atau kembali lagi ke zaman tradisional, tetapi melainkan yaitu solusi ampuh untuk menghadapi tantangan kritis di era modern. Integrasi tasawuf dalam psikoterapi, di mana psikoterapi adalah bentuk penyembuhan jiwa yang melibatkan interpretasi psikologis untuk mengatasi gangguan mental. Psikoterapi umumnya dilakukan oleh ahli terapi yang memantau dan mengarahkan cara pikir pasien. Psikologi Islam sebagai bagian dari psikoterapi bertujuan untuk menyembuhkan jiwa manusia secara spiritual berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Pendekatan ini menekankan analisis esensial, pengalaman empiris, dan pemahaman holistik tentang manusia. Nah, ada juga hubungan tasawuf dan kejiwaan. Tasawuf sering dikaitkan dengan kejiwaan karena fokusnya pada pemahaman dan pengembangan aspek kejiwaan manusia. Melalui tasawuf, seseorang diajak untuk mengenali dirinya sendiri, baik secara positif maupun negatif. Nah, ini poinnya adalah tasawuf sebagai psikoterapi alternatif. Tasawuf dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dalam mengatasi berbagai masalah kejiwaan individu. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tasawuf menyediakan kerangka patologi psikologis yang komprehensif dan relevan untuk penyembuhan jiwa. Selanjutnya adalah studi kasus. Nah, studi kasus yang saya tulis di buku Tasawuf dan Psikologi Menjelajahi Dimensi Spiritual dalam Kesehatan Mental ini saya ambil dari laporan hasil penelitian individu yang ditulis oleh Dr. Afif Ansori MAG tahun 2015 yang berjudul Peran Tasawuf Perkotaan, Urban Sufisme dalam Mengatasi Problema Psikologis, Studi Kasus pada Kaum Eksekutif di Bandar Lampung. Nah, ini adalah pengalaman keagamaan yang dialami oleh tokoh, dan dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh tokoh itu membentuk pengalaman gitu, yaitu sabar, tawakal, ridho, dan qanaah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan sudah saya jelaskan di video yang pertama. Di sini ada daftar pustaka, ada beberapa jurnal yang saya ambil atau yang saya pakai untuk memenuhi atau mencukupi informasi secara komprehensif yang sudah saya tulis di buku Tasawuf dan Psikologi Menjelajahi Dimensi Spiritual dalam Kesehatan Mental.